Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah Majelis YouTube Manjada Wajada yang dirahmati Allah. Sehat selalu ya. Ramadan ini mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan Ramadan. Saya akan bahas kali ini tentang 5 keistimewaan bulan Ramadan. Saya akan bahas, tonton sampai akhir, bagaimana kita mendapatkan keberkahan dalam bulan Ramadan. Jangan sampai lewat begitu saja. Ahlan wa sahlan. Sahabat Majelis YouTube Manjada Wajada, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Setiap tahun itu kita tunggu, karena satu bulan ini memang bulan yang sangat mulia, mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Inilah 5 keistimewaan bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Rangkaian Al-Baqarah 183 sampai 187 itu adalah rangkaian ayat-ayat puasa. 183, 184 menjelaskan tentang puasa agar kita bertakwa, dan 185 menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelasan-penjelasan atas petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sepenting apa sih Al-Quran dalam kehidupan kita? Al-Quran dalam kehidupan kita adalah salah satu yang paling penting dalam hidup ini. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah petunjuk. Al-Quran memberikan nilai-nilai, mana yang benar, mana yang salah. Al-Quran yang memberikan arah kemana jalan yang harus kita tempuh. Maka begitu pentingnya Al-Quran, ini akan menjadikan orang-orang yang dekat-dekat dengan Al-Quran itu adalah orang-orang yang sangat mulia. Ramadan itu menjadi mulia karena di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Karena itu dalam kehidupan sehari-hari jangan sampai kita melewatkan ini. Al-Quran itu adalah petunjuk dari semua jalan keluar, dari semua solusi atas semua permasalahan dalam hidup ini. Kalau kita membaca Al-Quran, maka kita akan menemukan solusi terhadap semua permasalahan kita. Jangan-jangan hidup kita menjadi sulit, hidup kita menjadi sempit, karena kita jarang membaca Al-Quran, karena kita jauh-jauh dari Al-Quran. Kalau kita ingin mulia, kalau kita ingin hidup kita lebih sukses, kalau kita ingin hidup kita lebih dihargai, dihormati di langit dan di bumi, itu dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah solusi atas semua permasalahan kita. Al-Quran itu adalah juga syifaun, penyembuh segala macam penyakit, terutama penyakit-penyakit hati yang masih memendam dendam, amarah, kesedihan, penyesalan yang luar biasa dalam hidup ini. Coba baca Quran. Dalam bulan Ramadan ini, ayo kita giatkan baca Quran. Insya Allah semua masalah-masalah, penyakit-penyakit hati itu akan bisa disembuhkan oleh bacaan-bacaan Al-Quran kita, yang membuat hati kita lebih damai, hati kita lebih tentram. Dan di bulan Ramadan ini, pahala membaca Al-Quran ini luar biasa. Sebelum Ramadan saja, Al-Quran itu satu huruf yang kita baca akan diganjar 10 kebaikan.
Bahkan Nabi bersabda, kalau alif lam mim itu bukan satu huruf, alif itu adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan, alif lam mim saja itu kita sudah diganjar 30 kebaikan. Kebaikan-kebaikan inilah yang akan menjadi pertolongan dalam hidup kita. Kebaikan-kebaikan inilah yang akan menjadi jalan keluar. Jangan-jangan selama ini kita mendapatkan jalan buntu. Jangan-jangan kita tidak mendapatkan jalan keluar. Jangan-jangan kita tidak ditolong oleh Allah gara-gara kita jauh dari Al-Quran. Bismillah, Ramadan ini kita giatkan membaca Al-Quran. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan Ramadan. Kalau kita baca Quran setiap hari, kita biasakan selama bulan Ramadan ini, lalu itu menjadi kebiasaan selama 1 tahun ke depan. Saya yakin kok, setiap permasalahan yang kita hadapi, setiap ujian yang kita jalani, Allah akan kasih jalan keluarnya. Keistimewaan kedua, pada bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, idza jaa Ramadanu futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatin. Jika datang pada bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan akan dibelenggu. Hadis ini menunjukkan bahwa lingkungan Ramadan ini akan menjadi lingkungan yang baik untuk berbuat kebaikan. Dan lingkungan Ramadan ini menahan diri untuk berbuat kejahatan. Kita lihat kebaikan yang bertebaran di mana-mana. Banyak orang bersedekah. Banyak orang menunaikan sholat malam, sholat taraweh yang mungkin selama sebelum Ramadan ini belum pernah melakukan sholat malam. Kalau orang mau melakukan kejahatan, ditunda terlebih dahulu. Setan-setan memang dibelenggu. Tapi apakah diri kita itu sudah punya perisai atau belum? Sudahkah kita menjalankan puasa dengan benar? Ataukah sekadar kita menjalankan puasa karena kewajiban kita sebagai umat Islam? Kalau kita menjalankan puasa dengan benar, puasa itu akan menjadi junnatun. Puasa itu akan menjadi perisai kita. Perisai dari setan-setan, perisai dari kejahatan-kejahatan, perisai dari keburukan-keburukan, sehingga kita dijauhkan dari semua kemaksiatan. Rasulullah SAW bersabda, asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Maka kalau kita puasa benar, ditutupnya pintu-pintu neraka, dibelenggunya setan-setan itu, artinya karena puasa kita benar, sehingga Allah kasih kita perisai. Kalau mau berbuat jahat, kita ingat, inni shaimun, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Sehingga kita mengurungkan, melakukan keburukan, mengurungkan melakukan kejahatan itu. Karena apa? Karena kita sedang berpuasa. Karena itulah puasa kita jadikan puasa yang benar, puasa yang memang kita bersungguh-sungguh untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu berada dalam jalan Allah, menjauhi keburukan, sehingga apa? Puasa itu bisa menjadi junnatun. Puasa itu bisa menjadi perisai. Bayangkan, kalau perisai ini bisa kita pertahankan selama 1 tahun penuh ke depan, Masya Allah, tabarakallah, itu akan menjadi kehidupan yang luar biasa buat kita. Kita akan semakin dekat dengan Allah dan akan semakin menjauhi maksiat. Dan ketika kita menjauhi maksiat, bukankah itu yang akan membuat hidup kita menjadi berkah? Bukankah itu yang akan membuat Allah itu kasih jalan keluar? Bukankah itu yang akan membuat Allah akan kasih kesuksesan dalam hidup kita? Keistimewaan ketiga, bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Bulan di mana kita setiap hari, pagi, siang, malam, kita berdoa mohon ampun pada Allah, Allah akan kasih ampunan. Kalau biasanya doa-doa
ampunan, itu akan dikabulkan. Waktu-waktu dikabulkan doa, ampunan itu salah satunya adalah sepertiga akhir pada setiap malam. Kalau pada bulan Ramadan, ini setiap saat. Kalau kita berdoa mohon ampun, Allah akan ampuni. Bulan Ramadan ini terbagi dua. Kalau siang itu namanya siam, kita berpuasa. Kalau malam namanya qiyam. Dan ada dua hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim yang sama-sama menunjukkan baik siang atau malam, kalau kita berpuasa dengan serius, sungguh-sungguh, dan hanya mengharapkan ridho Allah, Allah akan ampuni dosa kita. Kalau malam hari, itu hadisnya adalah man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan karena iman dan mengharap keridhaan Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan yang siang hari, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridho Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kalimat yang digunakan Allah adalah ma taqaddama. Ma taqaddama itu artinya semua dosa-dosa yang sudah berlalu. Bayangkan, saya ulangi sekali lagi ini. Apa yang akan diampuni Allah? Ma taqaddama min dzambih, semua dosa-dosa yang telah berlalu. Maka ini kesempatan. Kesempatan jangan sampai lewat. Kita ini banyak dosa. Kita ini banyak kesalahan, keburukan yang kita lakukan. Di rumah, sama istri, sama suami, sama anak-anak, sama orang tua, sama teman-teman, sama keluarga, sama sahabat. Banyak dosa-dosa kita, baik yang sengaja ataupun tidak disengaja. Maka Ramadan ini cara paling hebat untuk kita memohon ampun. Istighfar banyak-banyak, sholat taubat banyak-banyak, memohon ampun pada Allah. Mudah-mudahan dengan amalan puasa, amalan-amalan qiyamul lail, itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Dosa kecil, dosa besar. Kita mohon dengan sangat serius, memohon dengan penuh pengharapan, ya Allah, ampuni dosa-dosa. Karena dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan itu menghalangi rezeki dari Allah, menghalangi karunia Allah, menghalangi pertolongan Allah. Insya Allah kalau Allah ampuni, rezeki akan mengalir deras. Pertolongan Allah akan segera datang. Jalan keluar itu akan segera datang. Maka mohon ampun banyak-banyak. Jangan sampai lewat. Ini bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Keistimewaan yang keempat dari bulan Ramadan adalah bulan Ramadan ini bulan doa-doa akan dikabulkan. Masih dalam rangkaian surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Surat Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, maka jawablah bahwa sesungguhnya aku sangat dekat. Aku mengabulkan doa-doa orang yang memohon kepadaku. Maka agar mereka memohon kepadaku dan percaya beriman kepadaku agar mereka selalu mendapatkan petunjuk. Ini rangkaian ibadah puasa Ramadan yang menunjukkan bahwa Ramadan ini Allah itu akan membuka pintu selebar-lebarnya bagi orang-orang yang berdoa. Kalau kita berdoa, doa apa saja Allah akan kasih. Allah akan kasih sekarang secara langsung atau Allah akan kasih nanti di akhirat. Maka berdoa banyak-banyak. Di setiap waktu kita. Ini 24 jam. Kalau bulan Ramadan ini bulan dikabulkan doa-doa kita setiap saat. Maka berdoalah kita sebanyak-banyaknya untuk jalan keluar dari semua masalah kita. Kita punya masalah di keluarga, masalah dengan tetangga, punya masalah di kantor, punya masalah dengan anak-anak, punya masalah dengan
sahabat, punya masalah dengan orang tua, punya masalah dengan siapa saja, dengan pasangan kita semua. Itu minta kepada Allah, ya Allah, kasih aku jalan keluar, kasih aku jalan keluar. Dan ini yang sering terlupakan. Pada saat berbuka puasa, setelah membaca Zahabaz Zoma'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah, itu jangan lupa itu berdoa. Itu saat-saat makbul, itu doa kita. Doa apa saja, ya Allah, kasih aku jalan keluar, kasih aku kekuatan untuk melunasi hutang-hutang, kasih aku lulus, kasih aku keturunan. Itu berdoa, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Itu saat-saat makbul, saat-saat doa-doa kita dikabulkan. Ini dikuatkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satun la turaddu da'watuhum as-saimu hatta yuftira wal imamul adilu wa da'watul mazlum. 3 golongan yang tidak akan ditolak permohonan doa-doanya. Orang berpuasa sampai dia berbuka, imam pemimpin yang adil, dan doa orang-orang yang terzolimi. Bismillah, berdoa banyak-banyak pada saat puasa, insya Allah Allah akan kabulkan doa-doa kita. Dan keistimewaan kelima pada bulan Ramadan adalah pahalanya Allah yang akan kasih. Ini disebutkan dalam sebuah hadis qudsi riwayat Bukhari dan Muslim. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan Bani Adam itu adalah untuknya, kecuali puasa itu adalah untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dahsyat betul ini hadis yang menunjukkan Allah itu akan memberi pahala dari puasa kita, membalas puasa kita itu dengan pahala yang tidak bisa diukur dengan ukuran manusia. Kalau ukuran manusia kan dilipat gandakan 10 kali, 700 kali. Ini Allah akan melipat gandakan mau seberapapun, itu Allah yang akan atur. Itu akan di luar perkiraan kita, di luar apa yang menjadi pemikiran kita, di luar nalar kita sebagai manusia. Maka kita memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau terima puasa kami. Mudah-mudahan Engkau jadikan puasa ini penuh berkah. Dengan demikian kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Allah ridhoi puasa kita. Allah terima apa yang kita lakukan, sehingga kita mendapatkan keberkahan Ramadan. Itulah teman-teman sekalian, 5 keistimewaan bulan Ramadan. Yang pertama adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Yang keempat, bulan Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa-doa. Dan yang kelima, pahala puasa Allah sendiri yang akan membalasnya. Mudah-mudahan Ramadan ini membawa keberkahan buat kita semuanya. Kafaitu bihadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan buku terbaru karya Ustadz Akbar Zainuddin, Mondok Itu Keren. Buku motivasi bergizi untuk para santri. Belikan untuk mereka agar mereka, satu, menguatkan semangat belajar di pondok. 2, memahami potensi terbesar mereka. 3, mereka betah istiqomah belajar di pondok. 4, mereka punya impian besar. Dan 5, mereka mau berjuang untuk mencapai impian-impian itu. Yakinlah manfaat buku ini jauh lebih besar daripada uang yang Anda keluarkan, karena berlaku seumur hidup mereka. Silakan pesan sekarang juga, jangan sampai kehabisan. Persediaan terbatas.